Pernah merasa hidupmu terasa berat sejak kecil? Seolah kamu harus dewasa lebih cepat dari orang lain. Tenang, itu bukan karena kamu lemah. Justru ada alasan kuat di balik semua itu. Sejak kecil, hidup tidak memberimu banyak pilihan. Di saat anak-anak lain bebas menangis, bercanda, dan meminta, kamu justru belajar menahan diri. Kamu belajar memahami keadaan lebih dulu sebelum memikirkan keinginan sendiri. Bukan karena kamu tidak ingin menjadi anak-anak, tapi karena situasi membuatmu sadar bahwa jika kamu tidak kuat, tidak ada yang akan menggantikan peran itu. Kamu terbiasa mengalah, bukan karena kalah, tapi karena ingin keadaan tetap aman. Kamu belajar membaca suasana, memahami emosi orang lain, dan menyesuaikan diri agar tidak menjadi beban. Perlahan, kamu menutup perasaanmu sendiri, karena kamu merasa tidak ada ruang untuk itu. Bahkan saat hatimu lelah, kamu tetap berkata, "Tidak apa-apa." Kedewasaan itu datang terlalu cepat. Kamu memikul tanggung jawab emosional yang seharusnya belum menjadi milikmu. Kamu terbiasa memikirkan konsekuensi, menimbang risiko, dan menahan keinginan sederhana hanya agar semuanya tetap berjalan. Dari luar, kamu terlihat tenang dan kuat. Tapi di dalam ada anak kecil yang sebenarnya ingin dimengerti dan dilindungi. Dan disitulah beratnya hidupmu bermula. Bukan karena kamu lemah, melainkan karena sejak awal kamu tidak diberi kesempatan untuk menjadi rapuh. Kamu tidak tumbuh pelan, kamu dipercepat. Dan beban itu masih kamu bawa sampai hari ini dalam bentuk kelelahan yang sering tidak bisa kamu jelaskan kepada siapapun. Sejak kecil, kamu hidup di lingkungan yang tidak memberi ruang untuk perasaan. Bukan berarti orang-orang di sekitarmu tidak peduli, tapi mereka juga sibuk dengan luka dan masalah mereka sendiri. Saat kamu sedih, kamu diminta mengerti. Saat kamu takut, kamu diminta diam. Pelan-pelan kamu belajar satu hal penting, perasaanmu bukan prioritas. Kamu terbiasa menahan emosi karena setiap kali ingin jujur, respons yang kamu terima justru membuatmu merasa berlebihan. Tangismu dianggap lemah, keluhanmu dianggap manja. Akhirnya kamu memilih cara paling aman untuk bertahan, menyimpan semuanya sendiri. Kamu belajar tersenyum meski hatimu berantakan, karena itu yang membuat keadaan tetap tenang. Tidak adanya rasa aman secara emosional membuatmu selalu waspada. Kamu terbiasa mengukur kata-kata, takut salah bicara, takut menyakiti, takut memperburuk suasana. Kamu menjadi sangat berhati-hati, bahkan pada orang terdekatmu sendiri. Di luar, kamu terlihat dewasa dan terkendali. Di dalam, kamu lelah karena terus menekan apa yang sebenarnya ingin keluar. Dan dampaknya masih kamu rasakan sampai sekarang. Kamu sulit membuka diri, sulit meminta bantuan, dan sering merasa bersalah hanya karena ingin dimengerti. Bukan karena kamu tidak punya perasaan, tapi karena sejak kecil, kamu belajar bahwa mengekspresikan perasaan adalah risiko. Itulah mengapa hidup terasa berat. Bukan karena kamu terlalu sensitif, melainkan karena kamu tumbuh tanpa tempat yang benar-benar aman untuk menjadi diri sendiri. Sejak kecil, kamu belajar satu hal yang tidak semua orang pelajari sedini itu. Jangan terlalu berharap. Bukan karena kamu tidak percaya pada orang lain, tapi karena pengalaman mengajarkan bahwa bantuan tidak selalu datang tepat waktu. Saat kamu butuh dipahami, kamu harus menenangkan diri sendiri. Saat kamu butuh ditopang, kamu justru belajar berdiri lebih kuat. Pelan-pelan, kamu membangun kebiasaan mengurus semuanya sendiri. Kamu menyelesaikan masalah tanpa bercerita, menanggung lelah tanpa mengeluh, dan memutuskan banyak hal tanpa tempat bersandar. Dari luar, kamu terlihat mandiri dan tangguh, tapi jarang yang tahu bahwa kemandirian itu lahir dari keadaan, bukan pilihan. Karena terlalu sering mengandalkan diri sendiri, kamu jadi sulit meminta bantuan. Bahkan ketika kamu sudah sangat lelah, ada perasaan tidak enak, takut merepotkan, atau merasa bahwa orang lain tidak akan benar-benar mengerti. Akhirnya, kamu memilih diam dan menyelesaikan semuanya sendirian, meski hatimu sudah penuh. Dan disitulah beratnya hidup terasa. Bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu selalu memikul segalanya sendirian. Kamu kuat, iya. Tapi kekuatan yang terus dipakai tanpa jeda, lama-lama berubah menjadi kelelahan yang dalam. Kamu tidak kehabisan kemampuan, kamu hanya kehabisan tempat untuk bersandar. Sejak kecil, kamu sudah akrab dengan masalah yang seharusnya belum perlu kamu pahami. Entah itu konflik keluarga, tekanan ekonomi, atau tanggung jawab emosional orang-orang di sekitarmu.
Kamu mendengar, melihat, dan merasakan semuanya, meski hatimu belum siap. Tanpa sadar, kamu tumbuh sambil membawa beban yang terlalu besar untuk ukuran usiamu. Kamu sering merasa harus ikut memikirkan, ikut mengerti, bahkan ikut menenangkan keadaan. Kamu belajar menahan diri agar tidak menambah masalah. Kamu menekan keinginan sederhana, karena kamu tahu ada hal yang lebih berat yang sedang terjadi. Dari situlah masa kecilmu perlahan berubah, bukan lagi tentang bermain dan mencoba, tapi tentang bertahan dan menyesuaikan diri. Beban itu tidak langsung hilang saat kamu dewasa. Justru ia berubah bentuk. Kamu jadi mudah merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain, mudah merasa bersalah, dan sulit menikmati hidup tanpa rasa cemas. Kamu terbiasa berpikir terlalu jauh, memprediksi kemungkinan terburuk, seolah-olah jika kamu lengah sedikit saja, semuanya bisa runtuh. Itulah mengapa hidup terasa berat, bahkan ketika keadaan sudah jauh lebih baik. Karena sebagian dirimu masih membawa beban lama yang tidak pernah benar-benar kamu lepaskan. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena sejak kecil, kamu belajar bahwa hidup adalah tentang memikul, bukan tentang melepaskan. Sejak kecil, kamu belajar memperhatikan hal-hal kecil yang sering luput dari orang lain. Nada suara, perubahan ekspresi, suasana ruangan, semuanya kamu tangkap dengan cepat. Bukan karena kamu berlebihan, tapi karena kepekaan itu dulu membantu bertahan. Dengan peka, kamu tahu kapan harus diam, kapan harus mengalah, dan kapan harus menarik diri. Kepekaan ini membuatmu mudah memahami perasaan orang lain. Kamu sering menjadi tempat orang bercerita, tempat orang merasa dimengerti. Namun, di saat yang sama, kamu jarang benar-benar hadir untuk dirimu sendiri. Kamu terlalu sibuk membaca perasaan sekitar, sampai lupa menanyakan satu hal penting. Aku sebenarnya baik-baik saja atau tidak? Karena terlalu peka, kamu mudah lelah secara emosional. Kamu menyerap energi, emosi, dan beban yang bukan milikmu. Hal kecil bisa terasa berat, bukan karena kamu lemah, tapi karena hatimu selalu bekerja lebih keras. Kamu sering terlihat tenang di luar, sementara di dalam pikiranmu tidak pernah benar-benar sepi. Dan itulah yang membuat hidup terasa berat tanpa alasan yang jelas. Kamu tidak sedang berlebihan. Kamu hanya terbiasa merasakan terlalu banyak, terlalu dalam, sejak usia yang terlalu muda. Kepekaanmu adalah kekuatan, tapi tanpa batas yang sehat, ia berubah menjadi beban yang menguras perlahan. Sejak lama, kamu dikenal sebagai orang yang kuat. Bukan karena hidupmu mudah, tapi karena kamu jarang menunjukkan betapa beratnya yang kamu rasakan. Kamu terbiasa menyembunyikan lelah di balik sikap tenang dan menutup luka dengan senyuman yang terlihat baik-baik saja. Tanpa sadar, label kuat itu melekat dan menjadi identitas yang harus kamu pertahankan. Karena kamu terlihat mampu, orang jarang bertanya apakah kamu butuh bantuan. Bahkan ketika kamu diam terlalu lama, itu dianggap wajar, karena kamu memang selalu bisa mengatasi semuanya sendiri. Lama-kelamaan kamu pun percaya pada anggapan itu. Kamu menahan diri untuk tidak mengeluh, karena merasa tidak pantas merasa lemah. Menjadi yang kuat memang membuatmu dihormati, tapi juga membuatmu kesepian. Kamu terbiasa mendengarkan masalah orang lain, memberi nasihat, dan menjadi penopang, tanpa pernah benar-benar bersandar. Ada bagian dari dirimu yang lelah, tapi tidak tahu harus mengadu kemana, karena kamu sudah terlalu lama berperan sebagai orang yang selalu bisa. Dan disitulah beratnya hidup terasa semakin dalam. Bukan karena kamu tidak sanggup, tetapi karena kamu tidak pernah memberi izin pada dirimu sendiri untuk berhenti sejenak. Kamu kuat, iya, tapi bahkan orang yang paling kuat pun butuh dipeluk, dimengerti, dan didengarkan. Jika hidupmu terasa berat sejak kecil, mungkin karena kamu sedang dibentuk lebih dalam dari kebanyakan orang. Setiap tekanan, kehilangan, dan rasa sepi yang kamu alami bukan datang tanpa arti. Meskipun terasa menyakitkan, semua itu perlahan membentuk cara pandangmu, cara kamu memahami orang lain, dan cara kamu memaknai hidup. Kamu tumbuh dengan empati yang tidak dibuat-buat. Kamu paham rasa kehilangan, kekecewaan, dan kelelahan, sehingga kamu tahu bagaimana rasanya berada di posisi orang lain. Itu sebabnya kamu tidak mudah menghakimi. Kamu memilih memahami, bahkan ketika kamu sendiri sedang terluka.
Kedalaman ini tidak dimiliki oleh orang yang hidupnya selalu ringan. Semua pengalaman berat itu juga membentuk intuisi dan ketenangan dalam dirimu. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi kamu lebih siap menghadapi hidup dibandingkan yang kamu kira. Kamu sudah pernah jatuh sejak awal, jadi kamu tahu bagaimana cara bangkit, bukan dengan keras, tapi dengan tenang. Dan inilah hal penting yang perlu kamu dengar. Hidup tidak sedang menghukummu. Hidup sedang menyiapkanmu. Semua yang terasa berat sejak kecil bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menjadikanmu seseorang yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih sadar akan nilai dirimu sendiri. Sejak kecil, kamu belajar menomorduakan dirimu. Bukan karena kamu tidak ingin bahagia, tapi karena kamu terbiasa menyesuaikan diri dengan keadaan. Kamu menunda keinginan, menahan mimpi, dan memilih bertahan agar situasi tetap aman. Kebahagiaanmu selalu terasa seperti sesuatu yang bisa menunggu. Kamu sering merasa tidak enak jika terlalu menikmati hidup. Saat tertawa, ada rasa bersalah. Saat ingin beristirahat, ada suara di dalam kepala yang mengatakan kamu belum pantas. Tanpa sadar, kamu mengaitkan bahagia dengan syarat. Semuanya harus beres dulu, semua orang harus baik-baik saja, baru kamu boleh tenang. Kebiasaan ini terbawa hingga dewasa. Kamu bekerja keras, memberi banyak hal untuk orang lain, tapi lupa merayakan dirimu sendiri. Kamu jarang benar-benar hadir di momen yang seharusnya kamu nikmati, karena pikiranmu selalu memikirkan tanggung jawab berikutnya. Hidup pun terasa seperti tugas yang tidak pernah selesai. Itulah mengapa hidup terasa berat, meski tidak selalu ada masalah besar. Karena kamu terlalu lama menunda hak paling sederhana sebagai manusia, merasa bahagia tanpa rasa bersalah. Kamu bukan egois jika memilih dirimu sesekali. Kamu hanya sedang mengembalikan apa yang sejak lama kamu simpan. Sejak kecil, kamu belajar menganggap dirimu sebagai penyebab dari banyak hal. Saat keadaan tidak baik, kamu bertanya apa yang salah dengan dirimu. Saat orang lain berubah, kamu mencari kesalahanmu sendiri, bukan karena kamu benar-benar bersalah, tapi karena kamu terbiasa menyesuaikan diri agar diterima. Kamu tumbuh dengan standar yang tinggi terhadap diri sendiri. Kamu menuntut dirimu untuk selalu mengerti, selalu kuat, dan selalu benar. Setiap kegagalan kecil terasa besar karena kamu merasa seharusnya bisa lebih baik. Tanpa sadar, kamu menjadi hakim paling keras bagi dirimu sendiri. Kebiasaan ini membuat hidup terasa melelahkan. Kamu jarang memberi ruang untuk memaafkan diri sendiri. Kamu terus membawa rasa bersalah yang bahkan tidak sepenuhnya milikmu. Dan ketika kamu lelah, kamu tidak menghibur diri. Kamu justru menyalahkan diri karena merasa lelah. Itulah mengapa hidup terasa berat meski kamu sudah berusaha sekuat mungkin. Bukan karena kamu kurang, tapi karena kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu tidak butuh menjadi sempurna untuk pantas merasa tenang. Kamu hanya perlu berhenti menyalahkan diri atas hal-hal yang dulu tidak pernah bisa kamu kendalikan. Sejak kecil, hidup mengajarkanmu satu mode utama: bertahan. Kamu belajar menahan emosi, menekan keinginan, dan terus berjalan meski lelah. Bertahan menjadi kebiasaan, bahkan identitas. Kamu jarang berhenti untuk bertanya apakah semua yang kamu pikul masih perlu kamu bawa sampai sekarang. Masalahnya, tidak semua hal harus terus dipertahankan. Ada luka lama, ketakutan, dan pola pikir yang dulu membantumu bertahan, tapi kini justru memberatkan langkahmu. Namun karena kamu sudah terlalu lama hidup dalam mode bertahan, melepaskan terasa seperti sesuatu yang asing, bahkan menakutkan. Kamu takut jika berhenti sejenak, semuanya akan runtuh. Padahal, melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan adalah memberi izin pada dirimu sendiri untuk bernapas, untuk tidak selalu kuat, untuk tidak selalu mengerti, untuk tidak selalu menanggung segalanya sendirian. Hidup tidak meminta kamu terus menahan beban yang sudah lewat masanya. Dan inilah hal terpenting yang perlu kamu sadari. Jika hidupmu terasa berat sejak kecil, itu bukan karena kamu gagal. Itu karena kamu terlalu lama bertahan tanpa jeda. Sekarang, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu hanya perlu mulai hidup, pelan-pelan, dengan lebih ringan dan lebih ramah pada dirimu sendiri.